Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian tentunya jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kan kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro. Oke, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, dari market cap ini ada sedikit retrace lah ya bro ya. Oke, terus kalau kita lihat Fahrenheit Index masih stay di area 74. Tapi kalau kita lihat bro, untuk Bitcoin udah kembali lagi menyentuh di area 102 ribuan bro. Apakah dia akan drop dulu nih sampai di area 95 atau di area 99 ribuan gitu kan? Ya kalau Bitcoin turun sampai situ otomatis altcoin pasti akan rontok juga bro. Ya tapi kalau Bitcoin ini mampu grow up lagi, dia menyentuh di zona ATH lamanya, otomatis altcoin akan Uranus bro gitu ya. Oke. Ya mayoritas ya saat video ini dibuat keadaan daripada altcoin itu merah merona-rona alias meronta-ronta bro. Oke, kali ini ada sedikit informasi nih buat kalian semua para holder XRP. Oke, kita bahas, menarik nih kayaknya. Nah, pertama dikutip dari Well Arts, teman-teman ya, yang dimana ada sekitar 46,4 juta XRP atau setara dengan 106,6 juta US dollar ya. Ini dipindahkan dari dompet yang tidak dikenal ke dompet yang tidak dikenal, atau mungkin Wells yang gabut gitu ya kan, memindahkan wallet mereka gitu kan. Ya untuk keramaian transaksi gitu ya, intinya pada dasarnya di sini belum ada niat penjualan, hanya perpindahan ke wallet, kecuali dari wallet ke exchange gitu akan ada penjualan bro. Ini berarti Wells masih nahan XRP nih ya kan, masih nahan XRP. Terus yang kedua bro, itu masih dari Wells Art juga ya, dia ngedetek lagi nih ada sekitar 70 juta SRP atau 148,3 juta US dollar ya. Sama pergerakannya bro, sama pergerakannya. Jadi dari wallet yang tidak diketahui dipindahkan ke wallet yang tidak diketahui juga ya. Ini antara transaksi antar Wells atau bagaimana gitu kan. Kalau transaksi antar Wells itu gini bro, dia nggak melalui exchange ya, agar harganya nggak drop gitu kan. Nah semisal nih saya memiliki SRP, saya mau ngejual, tiba-tiba ada yang nahan, jangan dijual ke exchange, jual saja ke saya ya. Kamu langsung kirim ke wallet saya kirimkan nilainya gitu bro ya. Jadi masih dipertahankan nih harga SRP gitu ya. Kemungkinan sih masih bisa untuk grow up lagi ya. Amin. Semoga saja bro, nggak nunggu lama gitu ya. Dan yang tak kalah menarik bro ya, di mana ada berita terbaru nih dari Bank of France konfirmasi ya. Jadi dari Bank of France ya itu mengonfirmasi uji coba Ledger Ripple untuk integrasi euro digital. Nah ini menarik bro ya. Kemarin sempat kita bahas udah ada sekitar 300 sektor perbankan ya bro ya yang siap mengadopsi daripada XRP gitu kan. Nah terus di sini kalau kita lihat utilitas dunia nyata terungkap di depan mata. Kita masih mempertanyakan potensi SRP untuk mencapai di area 10.000 dolar. Waduh, kebanyakan bro 10.000 dolar ya. Mungkin untuk short termnya antara 5 sampai 10 dolar it's okay gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini adalah data apa ya, bisa dikatakan screenshotan daripada PDF-nya ya bro ya. Kurang lebih seperti ini tabelnya ya, tabel transaction per second ya. Ini tahun 2022 efisiensi and perform indicator bro ya. Visa, nah Hamilton Bosford ya, Ripple Private Ledger. Nah ini ya testing for digital euro bro. Oke mantap jiwa ya. 2022 TPS ya, transaksi per second gitu maksudnya bro. Oke. Dan berikutnya bro, baru saja institusi keuangan internasional atau IIF ya, apa ya, IIF gitu ya teman-teman ya, susah kali lah. Kalau lidah kebanyakan makan singkong ya gini bro ya. Oke, nggak masalah ya, yang penting sehat gitu kan. Oke, mengakui Ripple dan XRP sebagai alternatif untuk pembayaran lintas batas. Mantap jiwa ya. JP Morgan external for me on next platform leverage blockchain ya, teknologi for institusi cross border payment and settlements. Oke lah, intinya seperti itu bro. Mantap jiwa. Nah ini ya kan, dimana ada Ripple's network provider and alternative infrastructure for cross border payment using XRP and Unbax ya, floating digital asset. Mantap jiwa.
Nah, di sini bro, prediksi harga SRP karena data Binance mengungkapkan tanda-tanda awal bull run. Nah, oke, ini data dari Binance ya bro ya. Apakah bull run berikutnya akan terjadi? Skenario harga SRP, price targetnya mungkin akan mengincar rally sekitar 58%, yaitu membawa price harga SRP itu di area 3,40. Karena data Binance itu termasuk rasio beli dan jual Tucker tingkat penandaan OI menunjukkan tanda-tanda awal kenaikan atau open interest-nya ya bro ya. Nah, di sini bro, dengan tanda atau dengan data gitu kan berjangka Binance. Oke, ini market berjangka dari Binance ya. Data yang diambil dari market berjangkanya Binance yang menunjukkan tanda-tanda awal kenaikan di tengah lonjakan arus masuk ke ETF XRP pertama yang ada di Amerika Serikat. Harga SRP dapat melonjak melewati di zona harga 3 dolar jika dapat mengatasi resisten kuat di area 2,60 bro ya. Jadi kalau area resisten di area 2,60 ini kejebol, maka prospek daripada XRP itu di area 3 dolar sampai di area 3,4 dolar. Oke, mantap ya. Nah, oke ya bro ya, kita lihat nih dari market XRP, sorry bukan market ya, dari real chartnya daripada XRP. Untuk XRP sendiri memang dia tertahan di zona kepala 2,6 bro. Nah ini ya, dia tertahan nih di area 2,6. Nah kalau kita gambarkan bro, kita ubah ya, kita gambarkan 2,6 ini adalah resisten daripada si XRP ya bro ya, yang dimana setelah dia menyentuh area resisten tersebut XRP langsung mengalami sedikit retrace bro. Oke, kita ubah warnanya dulu ya biar enak gitu kan. Kita ubah mana? Ubah warna dulu ya bro ya. Merah kah? Nah, oke kita kasih merah ya. Nah, di sini bro, ini adalah area resisten daripada si XRP. Oke. Jadi kalau area resisten ini kejebol, nice, target daripada XRP kalau sesuai dengan artikel tadi adalah ke area high weekly-nya. Di mana high weekly-nya? Yaitu di kisaran harga 3 dolar ya bro ya. Nah, ini ya. Pas di zona area sini bro. Nah kita ambil data ini ya, kisaran 3 dolaran. Oke, bisa dikatakan dari high weekly-nya. Nah ini adalah target daripada XRP saat zona resisten yang saat ini sedang diusahakan dijebol oleh XRP. Kalau itu kejebol, maka dia memiliki prospek untuk mencapai di area 3 dolaran ya, dan mengejar target di high weekly di harga tertingginya yaitu di zona sini bro ya, 3 dolar sampai 3,4 dolar. Nah, kalau kita lihat bersama-sama bro, apakah harga tersebut realistis? Ya, tentunya masih cukup realistis dong untuk SRP sendiri ya. Karena kalau kita lihat bersama, belum ya. Karena kalau di sini bro, kayak kita lihat bersama-sama ya. Untuk zona pertama itu masuk dalam kategori golden ratio. Untuk saat ini kan dia terpantul nih antara 0,5 sampai 0,8 ya kan. Nah, dia terpantul di area situ bro ya. Terus di sini bro, untuk target kedua itu di zona di atas level berapa ini ya? Di atas level 0,7 bro ya, dia mau mendekati di zona 139. Oke ya, kita kan ngambil dari high weekly-nya ya. Jadi ini masih sangat-sangat mungkin XRP bisa menyentuh di zona yang ditandai tersebut. Cuman untuk menuju ke area tersebut bro, tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu kan. Mesti akan ada dramanya terlebih dahulu. Entah nanti XRP bakal terjadi reject kembali. Nah, kita coba lihat bro ya, untuk dalam waktu dekatnya rejectnya sampai mana gitu kan. Semisal nih ya kan, XRP mau reject dulu. Nah, sampai mana? Oke, zona kepala golden ratio berada di area ini bro. Mana ya? Nih ya, kita ambil dari sini. Kayak kita ambil tengah-tengahnya aja ya. Nah, ini aja ya bro ya. Ini zona golden ratio. Jika XRP mau koreksi, mungkin XRP bisa ya kan, dia kan saat ini seperti ini ya. Kalau kita ambil dari data singkatnya, dia naik. Nah, kalau dia mau koreksi, dia bisa bro ya. Dia bisa ke sini dulu, jebret, kena
tung gitu ya. Oke, semoga saja bro ya, semoga saja karena ya kalau kalian ingin coba ya, kalau kalian ingin entry silakan kalian bisa entry di area 2,3 dolar sampai di kisaran harga sini bro, di area sorry ya, ini di kisaran harga 2,38 sampai di price harga 229. Kalian bisa open posisi atau open entry untuk DCI di area tersebut sebelum dia melakukan breakoutnya kembali gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang SRP. Ya intinya tetap disclaimer dan